Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami krisis. Mungkin itu krisis di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, krisis yang dihadapi biasanya selalu membawa kita kepada pertanyaan akan Tuhan. Namun tidak semua bisa melewati masa krisis dengan baik. Nah, saat ini mari kita belajar dari Hana, wanita yang dihina karena kemandulannya. Nah, kisah di dalam 1 Samuel pasal yang pertama bukanlah hanya cerita tentang seorang wanita yang tidak memiliki anak karena dia mandul. Nah, kisah Hana yang melahirkan Samuel terjadi pada masa di mana kehidupan Israel sedang mengalami krisis. Nah, kekuatan bangsa Filistin yang semakin kuat menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Namun, masalah terbesar yang mereka hadapi bukanlah serangan bangsa Filistin yang bisa tiba-tiba menyerang mereka. Akan tetapi Israel menghadapi masalah yang lebih besar, yaitu yang pertama, di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 mengatakan bahwa saat itu bangsa Israel melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, karena zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Kedua, pemimpin agama yaitu imam, dalam hal ini Hofni dan Pinehas, anak-anak dari Imam Eli, disebut orang dursila dan mereka tidak mengindahkan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 12 dan 17. Jadi secara politik, secara moral dan agama, Israel sedang mengalami krisis besar. Nah, jika hal ini berlangsung lama, kemungkinan besar generasi Israel akan jatuh. Nah, di dalam kondisi seperti inilah cerita Hana dan suaminya Elkana dengan istri mudanya Penina diceritakan. Saudara, ada masalah di dalam kehidupan Hana, yaitu yang pertama, Hana mandul karena Tuhan telah menutup kandungannya. Pasal 1 ayat yang kelima. Nah, kedua, karena kemandulan itu ia terus-menerus secara bertahun-tahun dia dihina dan disakiti oleh Penina. Nah, mandul dan tidak memiliki anak pada zaman itu adalah sebuah aib. Nah, seorang wanita diukur dari kemampuannya memiliki anak. Walaupun dia tidak memiliki anak, saudara, Elkana tetap mengasihi Hana. Namun meskipun suaminya Elkana mengasihinya, kemandulan Hana menjadi sumber penderitaannya karena selama bertahun-tahun di dalam pertemuan-pertemuan keluarga, Penina menggunakan kesempatan itu untuk menghina dan menyakiti hatinya. Pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, mungkin ada di antara kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Pertemuan-pertemuan keluarga yang harus dihadiri, namun pertemuan itu menjadi sumber kekhawatiran dan penderitaan karena sikap anggota keluarga yang kadang-kadang membawa luka bagi kita. Nah, di saat-saat seperti itu, kemana kita membawa luka dan air mata kita? Penghinaan dan kesusahan yang dialami inilah yang membawa Hana untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara, Hana bukanlah wanita pertama yang mengalami masalah kemandulan. Sarah, istri Abraham, juga mengalaminya. Ribka selama 20 tahun pertama pernikahannya tidak memiliki anak. Dan istri Manoah yang menjadi renungan kita minggu lalu, mama dari Simpson, adalah wanita-wanita yang mandul. Ketidakberdayaan seringkali menjadi modus operandinya Tuhan di dalam berkarya, yaitu kondisi tidak berdaya, hopelessness, helplessness, kelemahan, bahkan penyakit sekalipun. Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk menjadi konteks karyanya dalam hidup kita. Nah, Hana adalah seorang yang memiliki pengenalan Allah yang sangat baik. Hal itu bisa kelihatan di dalam doa permintaannya kepada Tuhan di dalam pasal pertama ayat yang ke-11. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepada aku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, Hana mengenal bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan semesta alam, yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Tuhan semesta alam itu memperhatikan dan mengingat sengsara hambanya. Dia Allah yang bukan saja mengatur alam semesta ini, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, namun juga dia peduli kepada kita secara pribadi. Dan menarik untuk kita perhatikan, kata yang digunakan oleh Hana adalah kata yang sama yang terdapat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24.
Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang mengingat perjanjiannya kepada Israel sebagai umat pilihannya adalah Allah yang sama yang juga mengingat kepadanya secara pribadi. Siapakah Hana sampai Allah semesta alam itu memperhatikan dan mengingat dia secara pribadi? Dan itulah Allah kita. Allah yang mencipta alam semesta ini memperhatikan dan mengingat Hana adalah Allah yang sama yang memperhatikan dan mengingat kita juga. Bayangkan saja saudara, kalau misalnya seorang raja atau presiden yang memikirkan perkara-perkara besar, namun dia juga mengenal, memperhatikan, dan mengingat kita secara individu. Nah, Tuhan kita melebihi daripada seorang raja atau presiden. Dan ketika berada dalam situasi yang sulit, ketika tidak tahu harus kemana meminta pertolongan, bahkan ketika penderitaan dan tangisan tidak bisa dimengerti oleh siapapun, kepada siapa engkau meminta pertolongan? Nah, mari belajar dari Hana yang datang ke kaki Allah meminta pertolongan. Dia adalah Allah yang bukan saja berkuasa, namun dia juga adalah Allah yang mengenal, yang mengingat dan memperhatikan kita secara pribadi. Dia Allah akan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendaknya. Dan ketika Tuhan memberi banyak kesulitan, seringkali dalam kesulitan yang luar biasa ada anugerah yang luar biasa pula. Nah, di dalam renungan kita minggu depan, kita akan belajar tentang Samuel, anak yang dilahirkan oleh Hana di tengah krisis bangsanya. Anak yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel yang berada di ambang kejatuhan. Amin.